Jadi kalau ditanya siapa wali itu ahli zikir. Namun zikir yang antum fahami selama ini itu mohon maaf, itu baru zikir-zikir yang simbolik, belum zikir yang sejati. Zikir pemimpin dia berbuat adil, dia amanah. Zikirnya guru, dia mengajar dengan tulus, dia disiplin. Zikirnya murid, dia patuh kepada gurunya, dikerjakan apa yang disuruh gurunya. Ya. Zikirnya suami dan istri, salah satunya menunaikan hak dan kewajibannya. La tatrukidz dzikra, jangan tinggalkan zikir karena kamu tidak merasa khusyuk. Jangan tinggalkan sholat karena tidak merasa khusyuk. Jangan tinggalkan zikir pagi sore karena tidak merasa ada getaran. Jangan meninggalkan wirid-wirid malamnya meskipun tidak ada kasyaf yang Allah buka. Ya, kok nggak ada cahaya-cahaya yang lewat gitu ya. Misalnya lagi zikir kolbu. Di kolbu itu aura yang keluar itu bisa kuning, bisa hijau, bisa putih, tapi biasanya kuning. Tapi kuningnya bukan kuning seperti ini. Kuningnya hanya orang yang merasakan yang tahu. Kalau siluet-siluet itu nggak keluar, itu jangan dicari. Zikir aja terus. Kenapa? Karena cahaya yang antum lihat sedang zikir itu makhluk. Kita bukan lagi cari cahaya kolbu. Itu disebut nurul kolbi. Nurnya kolbu. Nurnya kolbu makhluk. Kalau nurullah, qadim, azali. Tapi nur Muhammad SAW itu dicipta. Nah, Nabi Muhammad itu nurnya tercipta dari pancaran nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan nur Allah itu dia abadi. Sekali dia ada, selama-lamanya dia ada. Dia tidak ada dengan ruang dan waktu. Dia ada begitu saja, ruh kita langsung paham ini nurullah. Ya. Jadi kalau zikir, lagi latihan, gak usah cari-cari warna aura. Nah ini banyak yang terjebak kepada latihan-latihan spiritual yang bukan spiritual kewalian. Tapi terjebak pada kebatinan-kebatinan yang ujung-ujungnya dari makhluk pindah ke makhluk. Bukan dari makhluk pindah kepada Masih ingat di pertemuan sebelumnya, mungkin beberapa bulan sebelum itu. Jangan engkau berpindah dari kaun ila kaunin. Dari alam hanya ke alam lain. Dari alam nyata ini pindah ke alam kolbu. Di kolbu nanti ada aura-aura, kita bukan itu. Kolbu pun bukan dia akhir dari perjalanan rohani. Dan saya sering sampaikan Bang Dik, teman-teman semua, kalau cek nanti ya, ada yang disebut kolbu, ada namanya latifah qalbiyah. Kolbu itu rahasia Allah yang ada di sini. Tapi kalau latifah kolbu itu titik yang berkaitan dengan kolbu. Itu setara hampir mirip dengan titik-titik cakra. Tapi ini bukan. Kalau cakra itu ajaran agama lain ya. Kalau di kita ada titik latifah namanya. Ada yang namanya latifah? Ya jangan gear dulu ya. Ini bukan latifah yang itu maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Zikir tidak nikmat, sholat tidak khusyuk lebih baik daripada tidak sholat. Benar gak? Sepakat? Enggak sepakat juga gak apa-apa. Sholat tidak khusyuk lebih baik dari tidak sholat sama sekali. Lalu beliau memberikan secercah harapan di situ. Apa kata beliau? Fa'asa ayarfa'aka. Boleh jadi jika kamu rajin mengetuk pintu Allah yang ada di kolbumu, suatu saat Allah bukakan hijab ghaflah, hijab lalai. Lalai itu penyebab hati keras. Nanti ketika Allah robek itu hijab, maka orang akan menembus kolbunya yang sejati. Disitulah akan terjadi wajilat qulubuhum.
Jika disebut nama Allah, maka kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah. Allah, coba. Sudah bergetar belum? Belum. Maka wajib talqin yang belum talqin. Karena ciri-ciri mukmin sejati disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Ya minimal sudah datang malam ini pencari iman. Ya. Tapi iman sejati, iman kita masih iman taklidi. Masih iman warisan. Belum iman pencarian. Semoga yang hadir malam ini imannya sudah masuk kepada iman pencarian. Amin ya rabbal. Dan iman pencarian itu yang Allah nilai. Walaupun antum tidak sempurna. Walaupun kita nggak sampai kepada derajat-derajat yang tinggi-tinggi, tapi ada usaha lah. Ya. Bukan iman kata orang tua saya dulu, kata guru saya dulu, bukan lagi. Tapi iman yang sudah, yang mereka rasakan kita juga ikut merasakan. Yang mereka lalui kita juga ikut melalui. Ya. Gimana caranya? Ini teman-teman, hujan bisakah ditebak? Diramalkan bisa, tapi ditebak dipastikan bisa nggak? Nggak bisa dipastikan. Itu baru hujan zahir. Apalagi hujan rahmat. Hujan rahmat ketika orang zikir, dia sedang menunggu hujan. Walaupun kata gurunya, ini ramalan nih guru bilang, kamu zikir ya malam ini sedang ada rahmat turun. Ada malaikat turun. Kita zikir, ternyata kita nggak ngalamin. Berarti wadah kita belum kebuka. Orang udah keisi, kita nggak keisi. Disinilah beberapa murid syak kepada gurunya, dikira gurunya salah kasyafnya. Salah menebak tentang kejadian masa depan. Padahal kolbu dia yang bermasalah. Ya, saya banyak jumpa, mohon maaf, sahabat-sahabat pejuang-pejuang rohani, tapi gugur di tengah jalan karena asbab ini. Gurunya mengabarkan tentang masa depan dengan izin Allah, ternyata nggak ketepatan dengan takdir dia, akhirnya dia syak, dia ragu kepada kebenaran gurunya. Nah akhirnya yang terjadi menjadi ada yang durhaka kepada gurunya, ada yang meninggalkan gurunya, ada yang khianat kepada gurunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalimat berikut, ya. Ya, dikit lagi. Ada yang ketinggalan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudin ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dari zikir yang disertai kehadiran hati diangkat kepada zikir yang mengabaikan atau ghaibah selain Allah yang pantas untuk diingat. Dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sulit. Quran surah Ibrahim ayat 20. Ya. Zikir itu Bang Dik, kata Imam Qushairi, unwanul walayah. Simbol kewalian, alamat kewalian. Maka ciri-ciri wali, zikir melekat pada dirinya. Zikir itu bukan megang tasbih. Tasbih ini alat berzikir. Zikir itu tidak hanya sekedar ruku dan sujud. Ruku dan sujud ekspresi orang berzikir. Zikir itu tidak hanya membaca subhanallah, alhamdulillah. Itu terjemahan dari zikir qalbu. Az-zikru ma wuqira fil qalb. Zikir itu yang bersemayam di kolbu. Yang berkaitan dengan nama Allah. Yang jika disebut namanya kolbu bergetar. Jika disebut nama kekasihnya jantungnya berdenyut keras ya.
Jika ada orang mengalami ini, pastikan dia mempunyai unwanul walayah, ciri-ciri kewalian. Jadi memang ahli zikir itu wali, nggak ada lagi. Jadi seandainya ahli zikir itu bukan wali, nggak ada wali di alam semesta. Jadi kalau ditanya siapa wali itu ahli zikir. Namun zikir yang antum fahami selama ini itu mohon maaf, itu baru zikir-zikir yang simbolik, belum zikir yang sejati. Zikir pemimpin dia berbuat adil, dia amanah. Zikirnya guru, dia mengajar dengan tulus, dia disiplin. Zikirnya murid, dia patuh kepada gurunya, dikerjakan apa yang disuruh gurunya. Ya. Zikirnya suami dan istri, salah satunya menunaikan hak dan kewajibannya. Zikir orang-orang yang sedang bekerja, dia melaksanakan tugasnya, itu zikir. Musisi zikirnya apa? Kita mau tanya nih, selama ini ngerasa musiknya ada kaitan gak dengan zikir? Gimana Bang? Langsung on the spot nih, kita mau tanya langsung. Mungkin menghibur orang lain. Menghibur orang. Karena orang itu orang atau karena orang itu hamba Allah? Beda loh. Karena orang itu dia bayar tiket, dia viewer kita, dia fans berat kita, atau karena dia hamba Allah. Beda loh. Coba di-upgrade. Hamba Allah, sekarang begitu. Ada gak Bang tambahannya? Ini pertanyaan acak nih, ini kan seniman semua ini. Bismillah. Andai saya seorang pelukis, saya berkarya, sesungguhnya saya sedang mencari menemukan ciptaan Allah dengan jalan ikhtiar melukis. Kalau di hari itu saya tidak mengupload karya saya, tandanya hari itu saya tidak berzikir karena tidak menghadirkan Allah Al-Halik. Boleh. Tepuk tangannya ikhlas. Boleh, alhamdulillah. Tumben dirimu benar. Biasanya salam mulu. Allah itu seniman sejati, maha seniman. Maka dia menyebut dirinya Al-Musawwir, pelukis sejati. Allah itu pelukis sejati. Sehebat apapun Bang Dik dan teman-teman seniman melukis, itu gak akan bisa melukis satu rambut yang setara dengan satu rambut yang Allah ciptakan. Ya. Dan lucunya ada orang yang mengharapkan seni yang ada pada dirinya atau seni yang diciptakan dengan kreasi yang Allah berikan pada dirinya, tapi dia menikmati seni burung. Jadi ada Bang Dik radio pengharam musik, tapi antara jeda acara dengan acara dia dengerin suara burung, ya, atau suara gemercik air. Dan itu aneh bagi saya. Khalifah di muka bumi itu manusia. Ketika ada suara yang merdu keluar dari rongga mulut manusia pita, suara yang Allah ciptain, ini pita suara Allah yang ciptain atau Bang Dik yang ciptain? Atau setan yang ciptain? Allah yang ciptain. Maka pita suara ini ketika dia dipakai untuk keindahannya Allah, itu menjadi haram atau justru itu bentuk syukur nikmat. Maka saya sampaikan kepada insan-insan musisi, para seniman, cobalah berkarya karena bersyukur diberi anugerah oleh Allah SWT. Apa tanda syukur? Kata Imam Ghazali, antara anal mun'im al-haqiqi huwallah. Syukur sejati itu ketika engkau menyadari potensi yang kamu punya, bakat yang kamu miliki, skill yang kamu kuasai, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda syukur berkaryalah. Ini sudah muncul album baru belum nih? Kan sekarang gak ribet, gak mesti bayarin itu, cukup di YouTube ya.
Beres itu, nggak perlu kayak produser-produseran kayak ini dulu mafia produser ini. Tapi soleh. Mafia soleh. Yang produserin Mas Tomboati, Opik, ini orangnya nih, ini makhluknya nih ya. Orang paling tersesat di zaman itu ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi para musisi yang dia sudah mulai menyadari bahwa bakat dia adalah anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berkarya sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini yang bikin senada, tahu senada nggak? Kalau di Malaysia itu ada Raihan ya. Kalau di Indonesia yang paling top dulu senada. Ini dia nih orangnya. Mana senada itu hari ini? Ya, saya tidak sedang mempromosikan nasyid, cuma saya pencinta nasyid. Alhamdulillah teman sekamar saya punya grup nasyid, akapela dan bagus sekali. Voka Parabi. Dia nggak minta di endorse, mungkin dia juga nggak tahu kajian ini. Tapi saya saran teman-teman silakan dengerin akapela nasyid seperti ini ya. Dia nggak pakai musik, musiknya semuanya dari, tapi pegel juga itu ya. Apalagi kalau mereka lagi flu, bom, itu capek juga tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi syukur itu apa? Ketika seorang hamba menyadari semua potensi yang ada dalam dirinya, itu bersumber dari Allah. Itu aslus syukur. Itu asalnya syukur. Far'us syukur, cabangnya syukur, natijahnya syukur, hasilnya syukur, mana karyamu. Ya, kita tunggu karya-karyanya ya, jangan berhenti. Sebentar lagi, siap-siap. Ngantuk ini ya, mulai ngantuk. Panitia dari kemalam-malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali ke teks ini. Nih coba saya bacakan penjelasan yang dinukil oleh Ibnu Abbad. Apa kata beliau? Nih perhatikan, nih kalimat penting sekali. Zikir itu aqrabut turuqi ilallah. Jalan pintas terdekat kepada Allah. Jangan bayangkan zikir di sini hanya nyebut nama Allah 70.000 kali, enggak. Zikir itu ada dua, ada zikir menyebut nama Allah, ada zikir berkoneksi dengan kekasihnya Allah. Jika engkau tidak koneksi dengan namanya, terkoneksilah dengan kekasihnya. Maka berguru hukumnya wajib. Ya. Lalu apa kata beliau, ini yang paling menyenangkan kita. Zikir itu alamun ala wujudi walayatihi. Itu tanda, penanda orang itu wali, ada zikir dalam dirinya. Kita ini gak pantas jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Gak pantas kan? Maksiat tiap hari. Mata kita ini maksiat tiap hari. Gak usah jauh-jauh, saya aja lah, gak usah jauh-jauh. Saya ini maksiat tiap hari. Sadar gak sadar, baik zahir ataupun batin. Saya yakin antum juga sama. Maka kita ini gak pantas jadi wali. Tapi kita latihan-latihan jadi wali. Gimana caranya? Wali itu ciri-cirinya mereka disiplin berzikir, maka kita berzikir dengan disiplin. Zikirlah pagi sore, tidak hanya zikir sholat wajib, tapi juga zikir tambahan yang kemudian di akhir buku ini ada panduan zikir, teman-teman silakan dibuka, ada wirid asas namanya. Siapapun punya buku ini saya langsung ijazahkan, dan buku ini bukan untuk saya Bang Dik, ini semuanya kita donasikan, bukan untuk kita ya. Tapi antum baca buku ini, ada hadiah di belakang mengamalkan zikir wirid asas, ringkasan amalan Nabi Muhammad SAW yang pernah diringkas oleh Maulana al-Imam Abul Hasan Syazili, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsyabandi dan imam-imam yang lainnya. Kita udah ringkas di situ. Coba mulai pagi, sore, zikir. Pagi, sore, zikir terus. Nanti naikin zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur kata Sayyidina Ali, saya diajarin Fatimah dari Nabi. Zikir 33 sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah ninggalin zikir itu kecuali perang Siffin bacanya telat di akhir malam. Dia cuma telat, disebut dia sudah tidak berwirid. Dan kita berapa kali kita menyepelekan wirid. Bener gak? Lagi di mobil, lagi di motor, lagi dimanapun udah zikir aja. Maka
saran saya setiap salik punya tasbih. Ya, ini tidak bid'ah, kita punya sanadnya, punya silsilahnya kepada Sayyidina Abu Hurairah, kepada Sayyidina Hasan Basri, dan ulama-ulama salafus saleh. Yang mengatakan ini dari Saulin, Bang Dik. Kata dia, ini kita harus bayar hak cipta nih. Itu orang kita doakan saja supaya dia nggak sembarangan berbicara dengan kejahilan. Ya, kalau nggak tahu cukup bilang, saya lebih senang pakai tangan, saya nggak tahu ada dalil pakai tasbih. Itu lebih baik ngomong begitu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kata beliau, ya, Az-zikru mansyurul walayah faman wuffiqa lahu faqad u'tiyal mansyur wa man suliba anhu faqad uzila. Zikir itu simbol mutlak para wali. Siapa yang dimasyhurkan dengan kewalian pasti dimasyhurkan dengan satu zikir atau sholawat. Siapa yang kemudian ya wuffiqa lahu, yang Allah masukkan jalan kemasyhuran dia melalui zikir dan sholawat, berarti dia wali beneran. Siapa yang dia tidak Allah masukkan takdir dia kepada bab itu, tapi ngomong wali mulu, ya, berarti dia bukan wali yang sebenarnya. Dia wali palsu. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Lalu ada sebuah hadis, Bang Dik. Hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi ini hasan, riwayat Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqulu majnun." Banyak-banyaklah zikir sampai kamu disebut gila. Sudah siap belum? Kenapa para musisi ini nggak takut disebut gila? Nyanyi sendiri, ya kan? Karena emang merasakan nikmat kegilaan itu. Siap gak disebut gila? Salah satu musibah, bukan musibah, ujian yang diberikan kepada para wali, dia dituduh sesat, dituduh gila, dituduh penyihir dan disihir. Ya. Welcome, ya, selamat datang kepada lingkaran kegilaan. Nanti setelah ini saya jelaskan tingkatan-tingkatan berzikir. Ya, jadi orang kalau sampai di zikir yang di atas, dia bilang zikir yang di bawah itu batal. Kalau dia naik lagi, dia bilang zikir di bawah itu syirik. Semakin dia naik, dia bilang, oh gue masih syirik. Maka ketika dia sudah mulai sadar, dia bilang, sebenarnya saya ini masih syirik. Maka disitulah dia berdoa, ya Allah bersihkan kolbuku dari kesyirikan yang zahir ataupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nanti kita sampai ke sana insya Allah. Baik.